saya cintai, para guru, para ustazah, para ustadz, para murabiyah, wabil khusus ibu-ibu komite yang sudah 7 hari 7 malam nggak tidur agar acara ini sukses terlaksana. Bunda-bunda saleha, para bunda, para bapak ibu guru, semuanya insya Allah semua kita disayang sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in amma ba'd. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu sayang sama kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita ya Bunda, yang gak mungkin sanggup kita menghitungnya. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang gak bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Nikmat apa Bu? Nikmat iman. Karena penjahat-penjahat sehat gak Bu? Maling tapi nikmatnya dipakai maksiat. Karena tanpa iman, tanpa taufik, tanpa hidayah Allah, maka sulit bagi manusia itu untuk menjadi manusia yang beruntung. Karena tanpa iman, tanpa taufik, tanpa hidayah, sulit bagi kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Sulit bagi kita menjadi manusia yang selamat dari murka Allah. Dan kewajiban kita utama itu sebagai orang tua di dalam surat At-Tahrim, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bukan wahai para ayah, bukan wahai para ibu, tapi wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika ada ayat yang dibuka dengan ditujukan kepada orang-orang yang beriman, artinya keimanan kita ini dipertanyakan. Apakah kita sungguh-sungguh beriman atau kita pura-pura beriman? Orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, mereka akan menjawab sami'na wa ata'na. Jadi ada perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk apa? Pertama-tama, qu anfusakum. Kita harus mampu menjaga diri kita. Menjaga diri agar kita mampu menjaga keluarga kita, bukan dari tidak berharta. Jadi kita menyekolahkan anak-anak kita sampai perguruan yang tertinggi, ya sejak SD, bahkan sejak kelompok bermain, kita pilihkan sekolah terbaik. Ya Bunda punya kenikmatan, punya kesempatan untuk dapat menyekolahkan anak-anak di sekolah-sekolah terbaik, karena SD dan SMP ini adalah di mana anak-anak kita ada pada masa-masa usia keemasan. Walaupun sebagian pakar menyatakan setelah 10 tahun itu tinggal 20% perkembangan otaknya. Karena 0 sampai 8 tahun itu 80% perkembangan otaknya berkembang dengan sempurna. Maka kalau kita tidak punya ilmu, tidak sungguh-sungguh mendidik diri kita tidak mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang mampu kita lindungi dari panasnya api neraka. Jadi bukan tidak berharta, bukan tidak bertahta, juga bukan tidak punya wanita, apalagi tidak punya pulsa. Nah, sekarang masalah ya. Ya masalah ibu-ibu atau anak-anak tuh masalah kalau nggak punya pulsa ya. Kayaknya udah dia mau kiamat gitu. Tapi bukan itu tujuan kita mendidik mereka. Bukan itu tujuan kita mendidik diri kita. Jadi kita paham bahwa orang beriman itu memahami kewajiban yang paling utama adalah menjaga diri kita. Jadi parenting ini, kajian parenting, kajian tentang bagaimana kita menjadi orang tua. Bukan bagaimana mendidik anak-anak, bukan childrenting, tapi parenting. Karena banyak ibu-ibu walaupun yang sudah sering ngaji nggak tahu, nggak punya kurikulum mendidik anak-anaknya. Ibu punya nggak Bu? Hah? Ibu punya kurikulum mendidik anak-anak nggak? Punya? Alhamdulillah. Apa Bu yang pertama? Tadi kan udah dibocorin sama Ananda ya, yang dibacakan ayatnya.
Hal pertama orang tua itu yang Allah abadikan dalam surat Luqman. Allah berikan hikmah kepada Luqman untuk apa? Pertama-tama bersyukur. Wa qalilan ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari yang sedikit itu yang mampu mensyukuri nikmat. Karena yang bersyukur itu ketika dia memuji Allah, alhamdulillah ya Rabb, syukuran, terima kasih banyak Engkau berikan kami kemampuan untuk bersujud, untuk taat, untuk bermunajat, untuk belajar, dan diberikan amanah kepercayaan untuk menjaga amanah Allah, yaitu anak-anak yang luar biasa yang mereka akan menjadi khalifah, yang akan memakmurkan bumi kita, yang lahir memiliki potensi, memiliki bakat, memiliki minat, dan siap untuk taat. Jadi fitrah itu dari kata fataro yang mengandung makna, ya, tabiat-tabiat, kecerdasan-kecerdasan, potensi-potensi. Artinya manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, kita itu siap untuk taat kepada Allah. Dan diberikan pertolongan, yaitu Quran dan Sunnah. Dengan mensyukuri, bersyukur sama Allah diberikan amanah dengan cara kita belajar menjadi orang tua. Allah sudah kasih tahu tuh modulnya, kurikulumnya, tahapan-tahapannya. Tinggal kita belajar mentadaburi Al-Qur'annya agar kita tahu apa yang Allah mau. Jadi Quran dan Sunnah ini adalah the way of life. Parameter kita tuh Quran boleh atau enggak, ya, Sunnah mencontohkan atau enggak. Kalau nggak ada sunnahnya, nggak ada contohnya, nggak ada perintahnya, nggak ada landasan hukumnya, ya dalam hal-hal akidah, maka kita tinggalkan. Apa saja yang Allah perintahkan, maka kita lakukan. Apa saja yang Allah larang, walaupun tergopoh-gopoh, tertatih-tatih kita jauhkan. Tentu saja dengan pertolongan Allah. Jadi sekarang ini pagi hari ini kita berbicara mengenai diri kita. Pertama, apakah kita sudah menjadi orang tua yang bersyukur? Karena ada loh orang tua yang berkata, iya nih anak saya selamat ya anaknya, kamu ini lagi ya mau punya adik ya? Iya nih kesundul. Nggak ada yang kesundul. Itu rezeki, itu nikmat. Emang anaknya nggak dengar yang di perut? Dengar. Coba indera apa yang pertama kali diaktifkan oleh Allah? Pendengaran. Nanti yang paling akhir diaktifkan ya. Maka ketika ada orang yang sakaratul maut, kita diminta untuk mentalkinkan, karena orang yang sakaratul maut itu dia tengah berjuang gitu. Maka kita bantu mentalkinkan agar dia kuat dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka bersyukur itu mulai dari bahkan ketika mereka belum ada. Kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada anak-anakmu sebelum mereka ada. Artinya apa? Memantaskan diri menjadi ibu yang soleha. Dan suami kita itu gambaran dari kita. Karena di dalam surat An-Nur, laki-laki yang baik itu khususan bagi perempuan-perempuan yang baik. Perempuan-perempuan yang saleha itu khususan bagi laki-laki yang saleh. Jadi insya Allah pasangan kita itu laki-laki yang saleh. Karena kita sejak kecil dididik, dibimbing oleh orang tua kita, diberi contoh, dididik, diingatkan kalau kita salah, kita khilaf, kita lalai, kita apa, diajak oleh orang tua kita kembali. Sehingga kita sekarang sudah alhamdulillah bisa menjadi orang tua yang terampil, menjadi ibu yang terampil. Ini karena didikan dan doa dari orang tua kita. Maka kita bersyukur dan kita memantaskan diri menjadi perempuan yang saleha. Kita bertemu dengan laki-laki saleh dan insya Allah kita berdua bekerja sama. Memang kita para ibu lebih banyak andilnya, tetapi para ayah punya andil yang sangat besar. Makanya doanya gimana? Robbana hablana min aswazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alnil muttaqina imama. Bunda tahu nggak arti doa ini? Ngerti ya? Jangan sampai kita berdoa, kita minta sama Allah, kita nggak tahu kita minta apa.
Ya Rabbana hablana min azwajina, ya Rabb karuniakan kepada kami. Ibu, ayo jangan tawa begitu Bu, ini kita seminar kan ya. Kita bukan taklik akbar kan ya. Oh kajian. Tapi kan nggak salah ya kita karena saya pulang kan pengen dapat ilmu juga dari bunda-bunda. Bunda saya berdiri di sini bukan yang saya paling soleha. Ini qadarullah. Ini takdirnya Allah, hari ini saya ada di hadapan bunda-bunda. 50.000 tahun sebelum dunia sama isinya diciptakan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa tanggal hari ini tanggal 7 ya? Tanggal 7. Kita bulan apa nih Bun? Coba biasakan ya kita menggunakan kalender Hijriah. Kenapa? Karena banyak ibadah-ibadah makruh menggunakan penanggalan Hijriah. Ya. Kita kan puasa Ayyamul Bid bukan puasa tanggal 2 Juni ya. Iya kan? Tanggal 13, 14, 15 Zulqa'dah, bulan-bulan Hijriah. Kita kan nanti puasa Arafah bukan tanggal 28 Juni kan ya. Tapi tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kita harus sudah familiar, harus menggunakan. Dan kita harus tahu kita ini ada di bulan yang punya 2 keutamaan. 2 gelar yang Allah berikan dalam bulan Zulqa'dah ini. Bulan apa pertama? Bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat ke-36 ada 4 bulan haram, ada 12 bulan, 4 diantaranya ada bulan-bulan haram. Yang mana Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu bulan-bulan haji. Jadi Zulqa'dah ini bulan haji dan bulan haram, di mana semua amal-amal perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah. Ya, jadi qiyamul lail kita, doa kita tadi itu beda dengan doa kita waktu di bulan Syawal. Ini punya tempat yang istimewa. Demikian juga ketika orang bermaksiat di bulan-bulan haram, Allah akan lipat gandakan itu dosanya. Makanya kubur jauh-jauh seluruh maksiat dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastahibul khairat. Kita mulai lagi di bulan Zulqa'dah ini. Dan kita agak lumayan berat nih karena 3 bulan berturut-turut kemarin di bulan Ramadan udah ngos-ngosan ya. Ya, udah ngos-ngosan, tabungan udah habis kayaknya tuh menipis. Kenapa? Tiap subuh itu sedekah subuh biasanya warnanya biru, sekarang warna merah. Ya, biasa 1-2 lembar, sekarang lihat bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Orang yang paling dermawan ketika memasuki bulan Ramadan, maka mencapai puncak kedermawanannya seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus seperti apa? Artinya banyak dan merata. Beda sedekah subuhnya di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, di bulan-bulan lain. Tapi kalau bulan haram, wabil khusus bulan-bulan haram, itu kita mengupayakan kembali. Pasti lihat tabungannya, ya nggak tipis-tipis amat. Emang sih nominalnya tipis, tapi ya Allah dapat kesempatan umroh dari suami. Ya dikirimin baju lebaran gratis sama kakak yang pintar menjahit. Ya, terus dapat apa? Dapat kesempatan beasiswa pertukaran pelajar, masya Allah. Itu orang yang yakin. Orang yang yakin tuh, dia hakul yakin yang dikeluarkan itu Allah lipat gandakan minimal 10 kebaikan. Bahkan 700 kali lipat. Di bulan haram Allah lipat gandakan. Jadi duduk ngaji kita mudah-mudahan Allah lipat gandakan menjadi satu kajian ibadah yang membuat kita mendapat pertolongan Allah menjadi ibu yang solehah. Jadi ibu yang solehah itu ibu yang asik ya Bu ya. Bukan ibu yang pemarah. Yang kalau lihat rapot ada bunga mawar taring dan tanduknya keluar. Hah? Kok merah sih? Kan udah les. Tahu nggak lesnya bayarnya mahal gitu. Kata anak kita apa? DR.
Dari tak lo. Emang enak jadi orang tua. Saya tuh punya anak tiga-tiganya laki-laki. Dulu waktu mereka SD, kami tuh, saya dan suami berupaya untuk memberikan yang terbaik. Jadi waktu saya hamil, saya udah cari TK mana, kelompok bermain mana yang terbaik buat anak-anak kami. Ketika anak kita TK, SD mana, ketika anak kita SD, universitas mana yang paling baik buat anak-anak kami. Gitu. Ya, jadi belajar tuh sehingga kita menginvestasikan waktu yang utama, materi yang ada. Itu 3 anak kali 3 itu puluhan juta yang keluar. Sama seperti Bunda menyampaikan di sini. Sekolah yang baik itu sekolah yang mahal. Kalau sekolah yang nggak mahal itu sekolah dermawan. Jadi nanti kita mesti punya program subsidi silang. Kalau nggak dapat beasiswa dari sekolah, ada Allah. Jangan sampai nanti Bunda memainkan cita-cita anak-anaknya dengan ya jangan kuliah di situ deh, Bunda nggak punya uang ke Mesir, ke Kairo, nggak usah ya mahal. Ya jangan sekolah di Amerika deh, jangan nak. Berapa itu miliarder itu anak orang tua tuh biasa-biasa aja nak. Tapi Allah berkehendak lain. Kalau kita nih memantaskan diri jadi orang tua yang saleh dan salehah, yang mencintai yang di bumi. Saya dengar bunda-bunda sudah mempersiapkan infak terbaiknya untuk anak-anak penghafal Al-Quran, insya Allah. Insya Allah. Kita memberikan kebaikan kepada keluarganya Allah. Orang yang menghafal Quran tuh itu mereka keluarganya Allah. Keluarga kepala yayasan aja kita baik kan? Keluarganya Pak Gubernur kita baik kan? Keluarga Pak Presiden, baik gak kita? Ini keluarganya Allah. Bunda berikan infak yang terbaik. Allah gak akan sia-siakan kalau kita berupaya berinfak yang terbaik, wabil khusus di bulan haram. Dulu ketika anak saya sekolah S1-nya di Jepang, di Sumenkan di Jepang, ada satu program namanya pertukaran student ke Amerika. Waktu saya diberikan kesempatan sama Allah lihat dia kasih saya tur gitu. Ini kampusnya, ini kafetarianya tuh kan makanannya halal, jadi mama gak usah senewan ya. Nih masjid di sini, jadi mama gak usah bingung nanti kalau saya jumatan di mana. Ini saya masak di sini, ini saya olahraga di sini, kasih tahu semua. Ada satu ruangan, anak saya bilang udah gak usah ke situ, gak usah ke situ. Kenapa kak? Itu program mahal itu, program ke Amerika. Kita nggak punya lah uang. Saya juga nggak apa-apa kok nggak ke situ. Apa yang terjadi? Pada semester 7 tuh, semester ke-6 Allah kasih kesempatan pekerjaan kepada kami yang nilainya pas buat dia untuk pertukaran pelajaran ke Amerika. Itu kalau ditabung-tabung, dihitung-hitung nggak bakal masuk ke budgetnya. Nggak bakalan rasanya kayak miliarder banget ya sekolah di Amerika. Satu semester berapa ratus juta itu. Tapi Allah bilang apa? Kan aku yang suruh mereka untuk cerdas. Kan aku yang ciptakan manusia menjadi khalifah. Jadi khalifah kalau nggak punya keterampilan gimana mau memakmurkan bumi Allah ini? Lihat Indonesia, negara kaya tapi rakyatnya jauh dari sejahtera. Kenapa? Karena tidak bisa mengoptimalkan sumber kekayaan alam yang Allah berikan. Ditambah umat Islamnya nggak mau belajar, nggak belajar jadi hamba yang taat, nggak belajar jadi ayah yang hebat, nggak belajar jadi ibu yang terampil. Belajarnya warisan. Dulu saya dididik oleh orang tua seperti ini, maka saya didik oleh anak saya seperti itu. Nggak bisa. Didik anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi pertama kita bersyukur nih, setelah berterima kasih sama Allah, kita gunakan nikmat amanah ini dalam belajar jadi ibu. Al-ummu madrasatul ulam wal abu mudiruha. Kalau kita madrasah, kita sekolah buat anak-anak kita, maka para ayah adalah kepala sekolahnya. Yang memberikan garis besar haluan keluarga itu ayah.
Dan para pakar menunjukkan anak-anak yang ketika dia buka matanya, yang dilihat pertama kali ayahnya, maka dia memiliki satu kekuatan emosi yang kuat, sehingga dia nggak gampang tuh diajak kepada hal-hal yang mungkar. Ya, cyberbullying, terus ada cyber yang lainnya. Sekarang ini anak-anak kita di rumah, tapi jiwanya malang-malang buana di dunia maya. Bayangkan kalau dia tidak punya satu kekuatan fondasi yang kokoh. Tapi kalau anak-anak kita ya dididik oleh orang tua yang bekerja sama. Kembali kepada doa kita tadi. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Rabb, katakan kepada kami. Katakan kepada kami. Karuniakan kepada kami pasangan. Bukan anak dulu, pasangan dulu. Kenapa? Karena kita kerjasama mendidik mereka. Kalau pasangannya aswas, Rabbana hab lana min azwajina, bukan imro'ah. Kalau imro'ah itu pasangan yang buruk. Kalau Fir'aun itu imro'ah Asia, pasangan yang buruk. Tapi kalau aswas itu pasangan yang menjadi penyujuk hati, permata hati, itu aswas. Kalau imro'ah Nuh, istrinya Nabi Nuh, siapa namanya? Ibu Nuh. Ibu Nuh tuh imro'ah Nuh, jadi pasangan yang buruk. Tapi kita minta apa doa kita? Doa ibadur rahman, ya Rabb, karuniakan kepada kami pasangan yang menyejukkan hati. Supaya apa? Supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang menyejukkan hati. Itu doa kita. Jadi kalau kita minta tuh berdoa, ibu harus tadabbur tuh, harus tahu yang ibu minta apa. Jangan-jangan nanti saya pernah dengar, saya tuh suka bawa jemaah umroh, kita umroh ibu yuk. Bulan Agustus ya, amin ya Allah. Minta sama Allah ya bu ya, jangan minta sama suami nyusahin. Minta sama Allah ya Rob, mudah bagi Allah itu. Ya, kita berangkat umroh tuh mudah. Yang penting kita doa dan usahanya berbarengan. Jangan doa tapi nggak daftar nih, nggak berangkat. Ya, jadi saya pernah dengar ada mutawif itu minta, ada ibu tuh minta didoain. Ya, di Mekah didoain, ibunya amin, amin, amin. Dia nggak tahu tuh doanya apa, nggak taunya apa. Dia naksir sama anak gadisnya. Ya, dia doain di tempat-tempat yang ijabah. Dia aminkan malaikat, jadi tuh mereka kawin tuh bu, jadi mantu tuh. Habis dia doa, ibunya anaknya amin, amin. Ya jadi, ibu hati-hati loh bu. Didoain sama ustaz, sama orang kita nggak ngerti kita tuh artinya apa, hati-hati loh bu. Kan didoakan supaya nanti suaminya istrinya 2, 3, 4, amin. Sekarang kan perempuan makin banyak, laki-laki makin sedikit, amin. Nah, kita harus tahu ya bu ya, kita minta apa sama Allah kita harus tahu kita bilang apa. Nah kalau kita sama suami kita bekerja sama jadi orang tua, suami kita kasih tahu kalau dia belum tahu. Ayah bangunin anak-anak sebelum subuh. Ya nanti setelah itu ayah siap-siap untuk berangkat bekerja. Tapi anak tuh ketika buka mata, yang dilihat tuh ayahnya. My daddy is my hero. Jadi apa? Punya ikatan emosi yang kuat. Sehingga ketika diajak bermaksiat, dia diajak suruh merokok, diajak narkoba, suruh merokok nggak mau. Teman-temannya bilang ya banci kamu merokok aja nggak mau. Dia bisa jawab, justru kata ayah saya, ya kata ayah, kata abi yang banci itu yang merokok. Dia pede, dia percaya diri. Kenapa? Karena ayahnya yang bilang jangan merokok ya nak. Dalam surat Al-Baqarah 95, jangan kau jatuhkan dirimu pada kebinasaan. Nah rokok itu tulis tuh, ya membahayakan kesehatan, membahayakan jiwa, sakit jantung, segala macam tulis. Tapi saya heran kenapa waktu tetap merokok. Padahal bahayanya ada tuh. Ada hukumnya ada tuh di Quran. Ya.
Ya nggak usah ngomong yang lainnya, jadi ngomong kita aja nih Bu. Nggak usah nilai orang lain. Orang lain nanti mereka ditanya sama Allah. Bukan kita yang jawab. Nanti Bu, kita nggak nanya sama Allah. Bu, kita nggak nanya, kita tuh ditanya. Ya, kamu nggak nanya nanti. Udah belum punya jawaban, nanti ditanya sama Allah. Saya kasih kamu amanah 3 orang. Sudah jadi amal apa? Kenapa kamu waktu tadarusan nggak ajak anak-anakmu? Kenapa kamu nggak lihat ke kamar anak-anakmu? Dia lagi ngapain? Kenapa kau tidak berikan waktu yang terbaik? Kenapa tidak kau berikan cinta yang terbaik? Bukankah ketika kalian menikah doanya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Mana buktinya? Buktinya apa? Kita belajar jadi ayah, belajar jadi ibu. Kurikulumnya dalam Al-Quran, tinggal nyontek. Yang kita upayakan mentadaburinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabaru ayatihi latazakara ulul albab, dalam surat Shad. Quran yang penuh berkah diturunkan agar kalian mau memahami, mentadaburi Al-Quran, menghayati ayat-ayatnya agar kita menjadi ulul albab, orang yang mendalam berfikirnya. Jadi kalau ada ayah ibu yang nggak tahu kurikulum mendidik anak-anak, dia harus mentadaburi Al-Quran agar dia tahu apa yang Allah mau. Pertama-tama itu bukan anak kita jadi ranking 1, bukan. Ya, kalau Einstein itu dulu berapa kali nggak naik kelas tuh Bu? Ya, siapa yang menemukan bola lampu? No. Thomas apa? Tahu nggak Bu? Itu gurunya sampai kirim surat sama gurunya, ibu gurunya kirim surat sama ibunya. Ya, dia bilang apa? Anak kamu terlalu bodoh, nggak bisa sekolah di sini. Ini sekolah terbaik. Tulis surat tuh. Dikasih sama Thomas Alva Edison. Dia bilang apa? Kasih ibumu nanti kalau di rumah. Ibunya baca di rumah. Sus, anaknya tanya, apa isinya Bunda? Isinya katanya kamu tuh adalah anak yang hebat. Mereka tuh nggak bisa mendidik kamu di sana. Jadi mulai sekarang ibu langsung yang mendidik kamu dan bisa menemukan lampu. Berapa kali gagalnya? Puluhan bahkan ratusan kali. Dan ibunya nggak pernah berhenti untuk mencoba. Jadi kalau kita jadi ibu yang ya Allah kok ngomel lagi ya, ya Allah kok nggak sabar juga ya, ya Allah kok gini aja nggak tahu gitu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus belajar, jangan putus asa, bangkit lagi. Kita ini lahir dalam keadaan fitrah, bukan lahir dalam keadaan salehah. Salehah itu dari apa? Dari pertolongan Allah, tadi iman, taufik dan hidayah, dan dari ilmu yang kita amalkan. Kalau kita punya ilmu, tapi cuma jadi wacana, jadi kalau pengen punya anak yang hebat tuh harus jadi ibu yang hebat. Iya sih, masuk akal, bener-bener. Jadi sabar, iya sih sabar, gue tahu susah ya sabar ya. Tapi cuma jadi wacana, nggak mau tuh belajar sabar, nggak mau menahan hati, menahan hawa nafsu, nggak mau menahan lisan, nggak mau menahan anggota badan. Sabar kan al-habas, menahan hati dari keluh kesah, dari sangka buruk. Ya anak kok nggak lulus sih, ya anak kok dibilangin kok nggak bisa sih. Iya nggak sekarang Bunda. Dan ingat dulu waktu kita SMP, emang udah sesoleh sekarang. Dulu kan subuhnya kan jam 7 kan, subuh sama sama. Udah jangan ketawa deh. Aku aja sama yang bicara juga. Sebelum berangkat sekolah baru subuh tuh. Ya, itu kalau ayah sama ibu nggak di rumah. Kalau ibu di rumah, subuhnya jamaah. Bangun gitu dulu. Nah, sekarang nggak bisa gitu. Sekarang apa? Dipeluk. Ya. Saya punya anak yang pertama tuh Bu, saya belajar Yayasan Kita dan Buah Hati, belajar cara bagaimana membangunkan dia bangun pagi dan ke sekolah dengan hati yang bahagia. Gampang apa susah? Belajar Bu, berbulan-bulan. Cuma bangunin anak untuk bangun pagi ke sekolahnya bahagia.
Lulus S1-nya summa cum laude. Masya Allah. Masya Allah. Dan sekarang sudah terjadi Boeing di Swedia. Kenapa? Karena senang sama pesawat terbang. Dulu waktu SD itu belum ada laptop kan, adanya CD-ROM. Belinya pesawat dulu. Dia manuver, dia begini, dia begitu, dia menukik. Kalau saya masuk lihat komputer dulu kan, komputernya kan harus di meja makan ya, di tempat kita bisa melihat semuanya. Dia lihat apa? Saya bilang, Bang, kalau mama ada di pesawat itu, mama udah jerit-jerit tuh. Pesawatnya begini. Kata dia apa? Oh, mama nggak bisa di sini, karena ini udah meninggal semua. Kenapa nggak ada oksigen di sini? Dia udah keluar dari atmosfer. Dia terus rumah saya itu nggak terlalu banyak perabot, banyaknya apa? Rel kereta api, pom bensin, skuter, apalagi sepeda, skate car, gitu. Kristal yang pecah, ya, senyumin aja, Masya Allah. Oh, sekarang dia bekerja di tempat yang dia sukai. Jadi 25 tahun yang lalu saya duduk di situ belajar jadi ibu nyantet. Datang ke Yayasan dengan dua hati, Bunda, Bu Eli anak saya nggak mau masuk sekolah. Masuk nih sekolah, nggak mau turun dari mobil. Sampai gurunya datang, nggak mau. 5 tahun udah kelas 1. SMP-nya Aksel. Saya bilang, Bang, ngapain sih Aksel, Bang? Abang main aja, abang gaul dong. Jadi OSIS gitu ya. Apa kata Pak Mas Ridi, kepala sekolah Lab Sky dulu? Ada 40 anak yang ibunya tuh ternyata nggak semuanya senang anaknya ikut Aksel. Satu diantaranya saya. Karena anak saya masih muda. Saya tanya dia main. Karena main itu kan belajar ya. Main. Saya bilang, Bang, Bang ngapain sih sekolah buru-buru? Main dong. Justru karena saya mau main, maka aku ikut Aksel. Kalau reguler tuh banyak PR-nya, Bu. Banyak tugas kalau reguler tuh. Menang Aksel, diterangin ujian, lulus. Tapi, coba lihat bangun paginya. Coba kalau udah nggak bergerak. Mau dari keluar taring sampai ke bakat bunga mawar, nggak mau. Sampai belajar saya, Bu, kalau teman-teman ngeliat enak ya anak lo ya sekarang ya, Masya Allah. Iya, tahu ingat gak 25 tahun yang lalu saya ngapain? Kalian pergi ngopi-ngopi, saya nggak bisa, Bu. Yuk ngopi yuk, nggak bisa, Bu, jemput anak sekolah. Ya udah habis anak pulang, anak gue les. Halo, ya udah pulang les, ikut klub berenang. Terus kapan dong? Ya ntar deh kalau dia tidur, ya Allah udah malam. Kita juga udah ngantuk. Belum kalau dulu saya bekerja, saya ini bukan wanita kantoran tapi nggak bekerja tapi sama suami itu nggak sama-sama bekerja tapi bekerja sama. Dulu kalau syuting itu pulangnya malam, saya ke sekolah, ke kelas anak saya, bilang, Kak, nanti kalau pulang mama nggak di rumah ya, karena si kakak ini adiknya kalau pulang tuh Assalamualaikum, kata-kata keduanya, mama mana gitu. Jadi nanti kalau kakak pulang mama nggak ada ya, mama di lokasi syuting, nanti terus bilang sama mbak tolong teleponin mama kalau kakak cari mama. Iya, terus temenin dia makan siang, baru saya pergi kerja di syuting. Itu waktu yang utama, bukan waktu sisa. Kalau kita didik anak-anak kita, sisa arisan, sisa meeting, ya capek. Belum lagi kalau ada ibu-ibu yang malas olahraga. Kita ini manusia bioplasmik. Kalau kita tidak mengeluarkan energi kita jadi basi. Kalau kebanyakan energi basi, jadi busuk. Itu yang bikin kita mager, yang bikin kita baper. Juniper, julid, nyinyir, julid, nyinyir, untung kan kamu begini, ya, makan kemana? Julid kan? Bukan, alhamdulillah, masya Allah,
tentu saja dengan segala kekurangan. Tapi kan ada aswas, ada pasangan kita yang ngingetin kita kalau kita udah mulai keras tuh nggak bisa. Ini hukumnya begini, ada hukumnya begini, ini Qurannya begini. Kamu mau bagaimana? Mau anak kamu kabur lari atau anak kamu dengar? Coba ingat waktu kamu umur 12 tahun, udah sesoleh sekarang? Iya. Coba dulu waktu sholat, sedekapnya udah begini. Anak saya perutnya belum sedekapnya gini. Saya perbaiki nih, begini lagi. Terus saya marahin. Terus saya ketika itu parenting, emang waktu saya 7 tahun sedekap saya udah begini? Itu banyak banget dosa-dosa saya tuh sama si Allah. Anak kedua ketiga udah aman tuh, karena saya belajar dari ibu tuh anak udah 3. Makanya sama abang yang pertama tuh masya Allah banyak uzur. Ya saya ciumin tuh. Kalau salah saya suka sentil tangannya, terus saya ciumin. Abang tuh banyak salah, maaf ya. Oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, baik kok. Kata adik-adiknya, disuruh tuh mama gitu, dia jadi begitu tuh, jadi bagus. Enggak. Nanti sama anak-anak kamu, mama nggak izin cucu-cucu mama disentil tangannya. Nanti mama aja yang urus. Gak bisa gitu dong, Ma. Kan zamannya berubah. Zaman boleh berubah, tapi aturannya tetap sampai akhir zaman. Itu Quran surat Luqman. Cara ngomongnya itu kita diajarin sama Allah. Dalam Al-Quran tuh pun ada gaya komunikasi, ada komunikasi kaulan ma'rufan, kaulan kariman. Bab mengasuh anak itu Allah pilihkan kaulan layyin. Kata-kata yang penuh cinta. Maka tadi gimana ngajak anak kita untuk beribadah? Ya bunaya wa akimi sholat. Itu anak-anak kita, Bu. Kalau ngelihat kita nih wakilnya Allah di muka bumi segitu cintanya, anak-anak kita makin cinta nggak sama Allah. Tapi kalau kita ngajak sholat pakai sholat tinggi, pakai tulang pinggang, udah jam 2 belum sholat zuhur, jam 12:04 lagi. Sholat! Iya sholat sih bisa. Ibu aja kaget apalagi anak kita, coba bayangin dulu. Coba nanti kalau kita mau teriak sama anak kita aja kaget, apalagi anak kita Bu. Itu putus tuh beberapa sinaps dalam otak anak kita dengan teriakan, dengan makian, dengan labeling kita kepada anak-anak tuh putus tuh sinaps-sinapsnya. Yang butuh waktu yang lama untuk menyambung kembali. Maka pertama minta ampun sama Allah, taubatan nasuha. Yang teriak-teriak tuh, yang anaknya SMP masih sholat zuhur jam 2 itu senyum. Supaya gak jam 2 gimana? Sebelum ajan ngajak. Jangan ngajak jam 2. Ya suruh aja 2:15. Kalau ngajaknya setengah 12, udah yuk, ntar lagi juga itu. Kalau anak saya ya Allah mah adzan juga belum gitu ya. Iya, cuma ngajak aja deh sama-sama wudhu. Nanti jam 12:04 baru 5 menit azan, salat yuk. Udah dari sejam yang lalu diajakin. Waktu anak saya mau 3 tahun, Ma, aku mau salat isya ya. Kenapa dek? Aku ngantuk. Hari ini aja deh aku mau salat isya. Boleh ya Ma? Nah deh. Kenapa? Udah jam 10. Siapa yang salah? Ngajaknya jam 10. Coba ngajaknya begitu azan 5 menit sebelum azan deh. Ntar lagi azan dulu yuk. Repot dong. Emang repot. Kunci keberhasilan kita jadi ibu yang repot. Itu kuncinya. Repot belajar, repot ngamalin, ya. Dan kita itu manusia musiman. Lagi musim hamil kita nggak banyak kegiatan. Lagi melahirkan apalagi eksklusif ASI, ya. Habis eksklusif ASI masa keemasan, repot. Sekarang saya sendiri Bu, suami saya itu 2 tahun yang lalu sudah wafat. Tapi anak-anak saya bisa menggantikan ayah. Yang kadang-kadang suka bikinin kopi, karena kalau kita mau suruh kan minta izin ya, boleh nggak suruh. Ini udah pensiunan nih, kalau suami-suami masih muda sulit ya. Kalau waktu suruh tuh memang kita syaratnya nggak boleh bangkit dari sejadah ya, kecuali pada waktu libur.
Jadi pada waktu suami pergi kantor tuh sulit bagi kita. Nah ketika udah libur izin, boleh nggak aku dulu sampai waktu suruh. Dia tahu tuh saya tuh minum kopinya pagi karena supaya nggak tidur sampai zuhur. Kita kan jam 3 udah bangun tuh. Nah waktu dari subuh ke suruh tuh kan masa-masa yang berat ya. Mata kayaknya ada pasir gitu. Aduh kok kayaknya. Tapi pengen suruh gitu. Nah biasanya saya sediain kopi sebelumnya. Nah kalau dilihat belum ada kopi, dibawain kopi. Waktu suami saya awal-awal itu wafat nggak ada, itu anak saya bawa kopi pakai cangkirnya, masya Allah. Sampai saya bilang, Kak, aduh, jangan gitu dong Kak, jangan terlalu sama gitu sama Papa, jadi kangen nih mama nih gitu, jangan gitu dong Kak gitu. Aku pengen bikin mama kopi, jangan kayak gitu, ya masya Allah, worth it banget. Gak ada tisu, jadi kangen saya. Intinya ibu anak-anak kita itu masya Allah. Ya, makasih rezeki nih. Nomor 1 Bu, tentu saja setelah Allah dan Rasulnya ya. Ini Bu. Nomor 1, 2, 3, sampai 12 itu anak. Nomor 13 anak. Nomor 14 anak. Itu yang kita nggak bisa minta berhenti, nggak ada mantan, nggak bisa minta pensiun, nggak bisa minta cuti gitu. Jadi sekarang nih anak-anak ibu lagi SMP, lagi SMA, lagi SD, aduh lagi lucu-lucunya Bu. Ibu kalau nggak gigit Quran, nggak gigit geraham Bu. Ya, hilang itu anak kita. Dia di depan kita sholat, tapi dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Yang dia lihat nih, wakilnya Allah di muka bumi, yaitu orang tuanya. Kalau salah tuh dimarahin, pakai tolak pinggang, pakai taring yang keluar. Sholat 5 waktu, udah sholat yang wajib, masih aja kurang yang sunnah. Rawatib dong, rawatib. Duha. Ingat gak waktu kita SMP, emang udah duha tiap hari? Itu juga dua kan kalau orang tua kita melotot. Kan enggak? Saya ingat ya, saya tuh SMA udah puasa Senin Kamis. Orang-orang bilang, oh Bunda tuh, kamu tuh solehah banget. Saya tuh gak tahu itu keutamaannya apa, puasa Senin Kamis, apa manfaatnya. Yang saya tahu ibu saya puasa Senin Kamis. Dan bukannya enak-enak. Kan gitu ngajarin anak-anak SD untuk puasa gimana? Ingatkan yang enak-enak. Kalau ibu nih anak TK disuruh puasa, nah besok kita Ramadan puasa enak ya, kamu akan dari subuh sampai maghrib nggak makan, pingsan itu Bu belum puasa. Tapi kalau nanti kalau puasa, Bunda bikinin makanan kesukaan kamu setiap buka. Siapa nih Mak? Setiap hari. Kuat nggak puasanya? Kuat. Yang dipikirin? Bukannya. Yang dipikirin menyenangkannya, itu kuncinya. Jadi saya lihat ibu saya itu bukaannya enak-enak. Senin Kamis puasa. Ya saya nggak ada uzur, nggak sakit, nggak lagi safar. Ibu saya nyontoin, ya kita ngikutin. Ibu saya suka mencintai anak yatim, ya kita ngikut. Ibu saya tuh kalau ulang tahun undang 2.000 orang di JHCC, di Convention Center. Yang diundang siapa? Anak yatim. Jadi kita ngikut. Anak ibu saya tuh setiap malam nggak pernah hari itu lewat tanpa baca Quran, tadarus Quran. Kita ngikut. Emang nggak tiap hari, waktu SMA nggak tiap hari. Tapi kita tahu apa sih kegiatan sehari-harinya gitu. Itu kita nih contoh Bu. Anak-anak kita bukan pendengar yang baik, mereka peniru yang sangat ulung. Kalau kita mau anak kita jadi anak yang saleh, ngomongnya lemah lembut sama kita Bu. Ya bunaya, la tusyrik billah. Sayang sama Allah ya Nak ya. Itu anak-anak saya kalau pergi merantau untuk belajar, saya cuma minta satu, sayang sama Allah ya Nak, sayang sama Allah.
Karena kalau dia sayang sama Allahnya, dia sayang sama kita, Bu. Dia tuh mau ngapa-ngapain, kita nggak ada, kita ada di Indonesia, tapi dia tahu Allahnya dia. Muraqabatullah. Jadi tadi dalam surat Luqman, pertama bersyukur, kedua tanamkan akidah dengan kata-kata yang penuh cinta. Terus apa? Muraqabatullah, selalu merasa diawasi sama Allah. Ya bukannya kita nggak berdosa, tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita tuh kayak dikejar-kejar dosa. Anak-anak kita juga begitu. Lagi liburan ke Jogja nih, mau beli apa gitu, dia nggak pegang uang, harganya cuma 2.000. Atau anak saya SD tuh, tunggu ya, aku tanya mama dulu, kata kakak saya. 2.000 tanya mama, ini nanti kalau tanya di mana mama, bilang dari mami. Minta 2.000, tunggu ya, tanya mama dulu. Kata ayah, kata ibu, itu kuncinya. Kenapa? Karena ngomongnya penuh cinta ya Bunaya. Tentu saja saya dulunya juga, anak pertama itu Bu, euforia kan? Gak punya ilmu, belajar mendidik anak-anak itu sebagaimana warisan. Tapi ketika kita tuh melangkah kepada Allah satu langkah, Allah berikan kita tuh banyak ilmu. Allah peluk kita 1.000 langkah. Dituntun ke kajian-kajian tadawur, kajian-kajian parenting, belajar jadi ibu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, lagi kesel, lagi marah, diam. Sama suami juga gitu. Ini gini ya Maya, iya. Makan nggak? Enggak. Kenapa sih? Lagi marah. Kasih tahu lagi marah. Nggak usah. Kamu tuh nggak punya perasaan ya. Kamu gitu. Ini suami bukannya malah dengerin Bu, berisik kita. Tapi kalau kita diam itu, Nabi itu ngomong nggak pernah dari hawa nafsunya, itu wahyu. Ngomong tuh yang baik. Kalau lagi nggak bisa ngomong baik, diam aja. Sama anak juga gitu. Mah, dia gini-gini Maya. Ya udah. Boleh nggak Mah? Nggak salah. Oh gitu sih Mah. Diam aja. Mah, diam aja. Itu anak kita tuh panas dingin banget. Naik lagi. Mah, iya deh nggak lagi dia Mah. Iya deh. Kenapa sih Mah? Aku salah yang mana? Udah nggak gitu lagi deh. Gitu ya, gitu kan? Daripada kamu tuh gimana gitu? Anak kita cemberut apa dengerin? Bora-bora mengerudung kita, lari dia tuh Bu, jauh-jauh dari kita. Dalam Quran, kalau kamu berkata kasar, orang akan jauh. Bayangkan ketika perang Uhud, para sahabat itu melanggar perintah Rasulullah SAW. Itu Rasulullah tuh marah nggak? Nggak marah, maafin. Itu ayatnya ada. Kalau kamu berkata kasar, hatimu keras, orang akan jauh. Tapi kalau kita melihat anak kita itu adalah sama seperti kita manusia yang punya banyak kelebihan, fokus pada kelebihannya. Jangan fokus pada kekurangannya. Itu ibu-ibu tuh ya, kalau lihat raport yang tiba-tiba ada bunga mawar, yang termasuk yang ngomong sih. Itu fokus pada bunga mawarnya. Yang A di atas tuh nggak dilihat. Ini kan bunga mawar. Masya Allah, tuh anak saya tuh magang, semuanya A. Ada B minus bawahnya. Artinya B minus. Ini apa nih Bang? Ini datangnya sering terlambat. Itulah kelebihan anak kita. Bukannya A-nya itu bukan. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan dia seperti itu. Mau pergi ke Jepang nih Bu, bukannya mau pergi ke Semarang loh. Dia tuh pergi persis seperti Google Map atau misalnya 2 jam dia pergi. Gak ada spare waktu gitu. Kita kan panas dingin ya. Kita anterin nih. Bener kan macet di tol. Yang tadinya mukanya tenang, udah mulai ngeliat saya. Tapi diam aja. Lihat lagi.
Terakhir nggak maju-maju tuh mobil, dia ambil tangan saya, mah doain mah, aku mau pergi mah. Jangan, makanya jangan gitu. Anak kita udah susah, udah was-was hatinya, maka kita bilang apa? Makanya nah, minta sama Allah. Iya dong, pasti mau doa. Mau doa, insya Allah kalau Allah takdirkan kamu berangkat ya, minta sama Allah. Itu golden opportunity, itu kesempatan emas supaya dia lebih dekat sama Rabbnya. Jangan dikasih tangga, apalagi dilempar tangganya. Udah dia resah, kita kasih tiban tangga, dia kasihan anak kita, nggak akan dekat sama kita. Tapi minta sama Allah, mudah bagi Allah, minta sama Allah. Bismillah. Apa yang terjadi? Delay. Bukan ada kebetulan, no. Nggak ada kebetulan dalam dunia ini. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi dan alam diciptakan. Kita harus yakin itu. Bismillah. Semua terjadi atas takdirnya Allah. Nggak ada yang kebetulan. Jadi dia makin dekat kan? Jadi walaupun SD gitu, kalau hilang barang bukannya mana barang enggak, tapi astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim, dia tenang sama Rabbnya. Mau disunat ibu takut kan? Yang dipanggil siapa? Siapa yang dipanggil? Orang ibunya yang bawa dia ke dokter. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dia lebih aman sama Rabbnya daripada sama orang tuanya. Karena orang tuanya bawa dia ke klinik. Kan tadinya mau marah, karena kan teriak-teriak bikin anak-anak yang main takut. Itu lari-larian bu, mau masuk tuh lari dia, lari keluar. Masya Allah. Sama dokternya bilang, tadi pagi sarapan nggak? Pakai tadi bius aja ya? Ya dok, tadi pagi sarapan, jadi nggak bisa dibius. Begitu dia panik, dia dipanggil orang, subhanallah, alhamdulillah. Dibimbing sih, tapi dia lebih dekat kepada Rabbnya, bukan kepada kita, karena kita nggak selamanya sedang dia. Dia kuliah ke Jerman, sekarang di Swedia, saya nggak ada di sebelahnya. Cuma ngingetin, Qurannya dibaca nggak bang? Qurannya minta dibaca, baca kok. Terus jangan gini, yang benar, jangan sangka buruk. Aku tuh bagaimana persamaan hambaku, kata hadis qudsi, kata Allah dalam hadis qudsi. Dibaca nggak bang? Baca dong. Bismillah. Kita nggak ditanya tentang apa anak kita, yang ditanya tentang usaha kita. Ya bu, dan jangan salah sangka buruk, itu doa. Jatuh anakku, jatuh beneran bu. Bersyukur, ngomong yang lemah lembut, tauhid, muraqabatullah, dan apa bu? Birrul walidain. Ada orang ahli ibadah, Alqamah, pernah dengar kisahnya? Yang wafat itu sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal salatnya berjamaah sama Rasulullah SAW. Kenapa? Pada suatu hari ibunya Alqamah datang dari kampung, bawa pete kali atau jengkol. Makanan Alqamah di kampung, tapi agak enggak kurang wangi gitu, baunya menyedap. Apa tuh? Jengkol ya? Alqamah tuh enggak marahin ibunya loh, cuman melenguh, cuman gitu. Karena malu sama istrinya. Tapi walaupun ibunya abang bukan cita-cita, sakitnya tuh di sini. Sakit sekali tuh ibunya Alqamah itu. Sampai-sampai ketika sakaratul maut Rasulullah nanya, wahai Umi, mau nggak Umi memaafkan Alqamah? Sakit. Ketika mau dibakar, ya udah kata Rasulullah, kalau udah tidak demikian, kumpulkan kayu bakar. Ibunya nanya, ini kayu bakar buat apa wahai Rasulullah? Buat membakar anakmu. Maka ibu mana yang sanggup melihat anaknya dibakar? Cuman gara-gara melenguh. Jadi kalau anak kita ngomong, ibu, gak boleh ngomong. Ibunya walaupun redo, nggak apa-apa lah, saya cinta banget. Tapi pemilik dirinya nggak redo. Gak boleh ngomong ayah. Ya kan cuma ngomong doang, ya cuma ngomong doang nggak boleh. Tapi ibunya ngomong
Dia jangan buru-buru nyalain anak kita. Dia tuh nyontoh kita. Kita ini kaca, kita ini kasih diri, mereka tuh peniru semua kata-kata kita, kerudung kita kayak apa, ngomongnya seperti apa, sunah-sunah apa aja, nah kita ngikut. Ya mungkin nggak sekarang. Seperti kisah saya tuh senang kami siswa nggak tahu tuh fadilahnya apa jadi doa diijabah. Kan kita sekarang kan kalau tahu bagaimana istimewa yang berpuasa, saya tuh nggak tahu. Yang saya tahu ibu saya tuh puasa Senin Kamis dan selalu berhasil. Kalau ada proyek lebih banyak gol daripada melesetnya. Jangan-jangan ini kuncinya puasa. Cuma ngikut, tapi ngikut yang baik. Sebaliknya kalau kita kasih contoh yang jelek, anak-anak tetap ngikut, ngomongnya teriak-teriak semua. Dia nggak bisa menghormati kita. Padahal sembahlah Allah, berbuat baiklah kepada orang tua. Ini tugas kita, bukan tugas para guru. Walaupun anak-anak kita punya kesempatan sekolah di sekolah terbaik ini salah satunya, tetapi nanti yang ditanya kita, ayah ibunya. Kita nggak bisa ekspor tanggung jawab. Kita tetap menanyakan ibadah-ibadah mereka. Waktu asar itu anak saya masih SD, Kak Ade, komat dulu dong. Kata Bunur nggak komat kok kalau sholat asar. Yang benar dek, iya. Besok saya datang ke sekolah bu. Tanya Bunur, emang kalau nggak sholat asar diajar nggak komat? Kita kan nggak pernah sholat asar di sekolah. Anak kan sholat zuhur, kan jemaah bu. Oh gitu. Jadi anak-anak tuh nggak mau komat kalau asar itu. Kata Bunur nggak usah komat. Yang mau dengar tuh gurunya. Tapi kita orang tuanya yang melihat keseharian amal-amal mereka. Udah ngerti belum apa artinya? Minimal Al-Fatihah, doa iftitah, udah ngerti belum tuh anak-anak kita? Jangan sampai orang baca ya karena berdua ya karena nasta'in ya Rabb, hanya Engkau satu saja kami sembah dan hanya Engkau tempat kami meminta pertolongan. Tapi setelah sholat dia pergi ke orang nggak pintar, pergi ke orang nggak normal. Nggak selaras apa yang diucapkan dengan amalnya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti, dia nggak mengerti apa yang dia ucapkan. Ya ayyuhallazina amanu wa la taqrabu sholata wa antum sukhara hatta ta'lamu ma taqulun. Dalam surat An-Nisa 43, walaupun asbabul nuzul turunnya ayat itu untuk pelarangan khamr, untuk minuman keras, tetapi orang yang sholat dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, maka dia seperti orang mabuk. Dia bilang hanya Engkau satu-satunya aku sembah. Padahal yang disembah itu kan yang disembah, dicinta, diikuti kan. Lisannya aja mengucapkan Tuhannya, tapi yang diikuti mungkin bosnya, mungkin temannya, mungkin hobinya, bahkan mungkin hawa nafsunya. Ara'aita man iftaghaza ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Kalau dia nyaman aja. Padahal puasa kalau kita nggak punya ilmu nggak nyaman. Bangun malam jam 3, di sini tuh jam 4:30 udah azan. Ya kan? Jam 3 tuh udah agak kesiangan kita bangun. Enak nanti tuh udah bangun. Kalau nggak punya ilmunya, ya tidur. Tapi karena kita tahu kemuliaan, keutamaan Allah tingkatkan derajat kita, mahkoman mahmudah. Bangun nggak? Bangun. Karena ada ilmunya. Orang kalau nggak punya ilmu, nggak ngerti, dia nggak amalin. Maka pertama itu Iqra. Iqra itu bukannya membaca, tapi lewat membaca kita dapat ilmu. Kalau kita baca, kita belum dapat ilmu, itu baru menjadi wacana aja, wawasan aja. Nggak bisa diamalkan. Nah anak-anak kita ini, ya mereka menghafal Quran, menghafal surat, tapi ngerti nggak sih mereka? Mungkin di sekolah guru-gurunya kasih tahu, ya surat An-Naba, surat Fil, terjemahannya. Tapi kita nih orang tuanya sudah belum mereview di rumah. Tahu nggak al-Lahab anak kita tahu, sudah hafal suratnya, tahu artinya. Kita nih ibunya yang bilang tahu nggak nak itu, ya. Itu Abu Lahab itu pasangan suami istri yang ideal, kompak sampai kakek nenek, ya
sosialita, tasnya aja kresek. Tapi kata Allah, dia masuk, dia menjadi orang yang membawa kayu bakar di neraka. Itu bukan dongeng, ini real. Jadi Al-Qurannya hidup. Anak-anak kita bisa mengamalkan apa yang mereka baca, apa yang mereka hafal. Karena kita ibu bapaknya juga mentadaburinya, belajar memulai. Dan kalau kita nggak ngerti mentadaburinya, saya suka melingkari dengan pensil. Nanti datang ke kajian, Ustaz tanya, Ustaz kandungan makna ini apa? Kan setelah kajian ada yang bertanya. Nah kalau nggak ada yang bertanya itu dipertanyakan tuh, either dia tidur atau ngobrol atau balas WA. Kalau punya banyak pertanyaan itu dicerna tuh. Kenapa? Masalah saya di rumah tuh apa? Kita nggak mungkin nggak punya masalah. Di sini aja nggak punya masalah. Ngacu? Bermasalah semua ya. Kelihatan dari wajah-wajahnya bermasalah. Tapi kenapa senyum? Kita punya jawaban. Karena orang bertakwa itu mama yatakilanya ja'alahu makhraja. Orang yang bertakwa itu Allah siapkan makhraj, jalan keluar. Jadi apapun masalah kita, Allah siapkan jalan keluar kalau kita bertakwa. Jadi sudah 1 jam nih saya menyemangati ibu-ibu semua untuk jadi ibu yang asik. Ya, ibu yang asik itu apa? Dia saleha, dia banyak ilmu, dia ngomongnya lemah lembut. Kalau dia lagi marah nggak bisa ngomong lemah lembut, dia diam. Ya, dia terampil, dia kasih waktu utamanya untuk anak dan keluarganya agar terhindar dari panasnya api neraka. Sama-sama belajar. Jadi semua itu nggak gampang ya. Kita ini ujian tersulit dan dimudahkan kalau mendapat pertolongan Allah. Jadi kalau yang mudah tuh yang ditolong sama Allah. Sampai orang bilang, kalau bisa sabar sih, gimana sih sabar? Saya kita juga bingung kenapa kita bisa sabar ya? Kenapa? Karena kita ditolong sama Allah. Kenapa? Karena kita mengamalkan. Kita tuh upaya kita mengamalkan. Hasil itu bukan milik kita. Minta pertolongan Allah agar Allah mampukan kita istiqomah dan Allah jaga anak-anak kita. Nanti anak-anak bunda mungkin kuliahnya di Semarang, di Surabaya, mungkin di ITB, mungkin di UI, mungkin di Kairo, mungkin di Amerika, tapi dia kenal sama Allah. Dia gigit dengan gigi geraham Quran dan Sunnah dalam kehidupannya, tapi mampu membangun Indonesia. Jangan sholat, puasa, tapi nggak memberikan dampak pada negeri kita. Ini bulan Ramadan, Bu, indeks korupsi itu naik, nggak turun. Padahal yang puasa banyak. Ini harus dirubah dengan pemimpin-pemimpin anak-anak kita ini. Anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh, yang cerdas intelektualnya, spiritualnya, emosinya, fisiknya, dan cerdas sosial. Adversity question, anak kita harus cerdas sosial supaya dia menjadi khalifah-khalifah yang akan memakmurkan bumi Allah ini. Itu sedikit dari saya yang bisa saya semangati, dan nanti mudah-mudahan Bunda catat ayat-ayatnya, nanti Bunda tadabburi lagi dan Bunda bisa mengkaji lagi di kajian-kajian tadabbur Bunda yang Bunda tidak pahami, bertanya sama Pak Ustaz. Kalau sekarang ada pertanyaan boleh Bunda monggo silakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan silakan. Karena nggak mungkin semua nggak punya ilmu, pasti punya banyak ilmu, cuma tawadu aja. Nah hari ini kita berbagi ilmu untuk menjadi kebaikan buat kita bersama. Atau juga mau curhat juga boleh. Ada yang mau bertanya? Ada Bunda mau berkenan? Ada di ya. Kami persilakan kepada Bunda karena melihat waktu juga ya Bunda ya. Jadi kami buka 1 termin untuk 3 penanya. Monggo dapat. Bunda boleh berdiri biar boleh dikasih mic-nya Bun. Bunda berkenan berdiri.
Sebelah kanan Mbak ya. Assalamualaikum Bunda Estri. Assalamualaikum. Untuk zaman sekarang itu kan Masya Allah banget ya, anak-anak itu gadget itu loh, saya kesulitannya di situ loh, karena game itu ya, Mobile Legends itu loh, apalagi saya kan masih banyak bimbingan, istilahnya ibu muda yang gak ada siapa-siapa kan merantau di sini ya, itu rintangan terberatnya itu gadget loh Bun. Ya, yang beliin siapa? Ya, saya cuma mau fasilitasi untuk sekolah. Tadinya kan suka ada belajar apa. Ya. Cuman untuk kesininya itu karena kan udah banyak liburnya. Jadi anak itu saya sering kontrol kan udah, Kak waktu jam segini ya, gitu. Udah selesai ya HP. Itu mah saya mah tidur aja ya istirahat. Tiba-tiba tuh sampai jam 1, jam 2 itu Bun. Masya Allah itu kadang gemes gitu loh. Jadi suka Baik, jadi saya salah. sudah menangkap ya. Jadi gini Bunda, kalau kita mau kasih gadget sama anak-anak kita harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Oke, jadi saya kasih pinjam, bukan hak milik. Ini gadgetnya Bunda. Bunda akan kasih pinjam kalau kita mau sepakat. Durasi, berapa jam yang Bunda setujui, lokasi, situasi, ya situasi apa? Lagi sholat, lagi belajar, lagi ketemu, lagi makan, no gadget at all. Tapi harus dimulai dari kita. Kalau kita sepakat lagi makan, no gadget at all, Bunda jangan pegang gadget, nggak fair. Oke, durasi. Bunda kasih pinjam 1 hari 1 jam. Oh Bunda 1 jam ini gimana sih Bunda 1 jam? 1 jam atau nggak usah? Nggak bisa dong Bun gini-gini ya. Maaf lahir batin nggak bisa. Karena apa? Bisa merusak lutein mata, ya bisa merusak tulang punggung belakang, bisa ada repetitive injury, tangan kita terlalu banyak bergerak, jadi tetap. Bukan Bunda yang sakit, Bunda menyelamatkan jiwa dan raga kamu. Misalnya anak SMP nggak ngerti dong, terlalu tinggi ya bahaya bahasanya. Bunda lebay gini, enggak lebay, enggak. Benar. Nanti kalau kamu nggak percaya, nanti sama-sama kita browsing. Nanti Bunda sama dia browsing. Apa bahayanya kalau kelamaan pegang gadget? Sama-sama browsing. Ya, durasi, situasi, lokasi. Jangan kasih di kamar. Jangan kasih di WC. Itu 2 tuh tempat jadi bikin lama. Ya, jadi harus ada kesepakatan bersama. Anak kita tuh nggak salah, yang salah kita Bun. Kita tanpa omong-omong kita kasih karena cinta. Sama yang bicara juga gitu dulu. Tapi karena belajar, ya harus konsisten. Harus menyelamatkan. Mereka nggak tahu diselamatkan. Kayak kita aja dilarang sama Allah. Itu kan untuk menyelamatkan kita dari api neraka kan? Kan larangan Allah itu segala sesuatu yang membahayakan, makanya dilarang. Gibah, gosip, itu kan dilarang. Bayangin kalau gibah itu seperti berzina dengan ayah kandungnya. Dia kan cerai. Emang bener cerai, ini bukan gosip. Tapi amal-amal kita kasih sama orang yang kita gosip, yang kita gibahin, kan gosip. Itu rugi nggak? Siapa yang rugi? Kita, makanya dilarang. Nanti banyak tuh di hari akhir datang orang yang apa? Bangkrut, punya pahala umroh, pahala tahajud, dikasih pahalanya untuk yang dia gibahin, makanya dilarang. Jadi larangan itu untuk menyelamatkan dia. Tapi ngomongnya dipeluk, lemah lembut. Maafin ibu ya nak ya. Bu kemarin dia soalnya nggak tahu. Saya minta maaf sama anak saya yang paling nomor 1 siapa. Maaf ya bang ya. Mau suka centil tangannya dulu. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kita cium, saya cium tuh tangan anak saya. Maafin mama ya nak ya. Dulu mama nggak punya ilmunya. Ya Allah nak, bodohnya mama jadi maafin ya. Nggak kok mama nggak gitu dianya. Tapi kita udah minta maaf. Itu duduk di hatinya tuh dia tahu bahwa kita tuh menyesal, benar-benar menyesal. Jangan
Jangan kita tuh menggunakan kekuasaan power kita, tapi menggunakan kasih sayang demi keselamatan dia gitu. Dan nggak 1-2 hari Bunda, selamat mencoba. Tapi jangan lupa minta pertolongan Allah, mudah bagi Allah. Dan jangan bikin hari tambah kelam. Udahlah dia lagi berjuang menahan gadget, terus Bunda masak yang lebih enak. Bunda punya kasih waktu temenin dia, temenin lagi belum kan? Cowok ya. Kamu mau ini ya, mau main bola, nanti Bunda lihat ya, dia lagi tanding, Bunda datang. Ya, jadi kasih balas dengan kasih sayang gitu. Jadi kita tuh membayar hutang pengasuhan tuh namanya, itu hutang kesalahan kita karena kita tahu ya. Tapi nggak ada yang susah dalam kehidupan kita selama kita bertaubat dan untuk kemaslahatan dia. Lama-lama dia nggak ada pilihan, dia setuju dengan kesepakatan kita. Kalau nggak sepakat, maaf lahir batin Bunda ambil lagi ya nak ya. Oke, Baik Bunda, matur suwun. Sami-sami. Ada lagi? Baik, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa mendengarkan Ustadzah di sini. Dari apa yang panjenengan sampaikan bahwa cerita mendidik anak itu kan masing-masing orang sendiri-sendiri gitu. Mempunyai cerita sendiri-sendiri yang saya yakin itu adalah keagungan dan keberkahan dari Allah. Ada yang mungkin mendidik single parent, ada yang berpasangan, ya, sehingga masing-masing ingin menghantarkan kesuksesan amanah dari Allah. Yang ingin saya tanyakan Bunda, di situ tertulis Bunda selain pendakwah juga penulis. Nah, alangkah sayang begitu jika pengalaman mendidik anak itu diberi keberkahan sama Allah sehingga anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang mempunyai jiwa Al-Quran. Ini kan harus ditularkan ke orang lain, ya. Di mana tidak semua orang berkesempatan mendengar seperti ini cerita dari Bunda. Nah ini apakah ada adab akhlak untuk menulis pengalaman dalam mendidik anak, terutama kita dalam mengagungkan Allah ya, karena semua itu adalah dari Allah, benar dari Allah. Itu saja, terima kasih. Jadi saya bukan penulis ya Bunda ya. Saya suatu hari datang dari penerbit Erlangga untuk menulis autobiografi saya. Tapi saya merasa saya tuh nggak penting jadi orang itu, bukan orang penting. Autobiografi saya tuh nggak penting buat menjadi amal jariah. Tapi saya mau seperti Bunda bilang, pengalaman saya mengasuh, saya ingin berbagi kepada sebanyak-banyaknya umat manusia. Maka saya tulis buku judulnya Sepasang Sayap Menuju Surga. Itu terbitan dari Erlangga. Dan dari Aceh sampai ke Hong Kong sudah saya kupas. Jadi kita nanti kapan-kapan boleh di sini, nanti Bunda bisa bersama dengan penerbit Erlangga. Jadi ini bukan buku ilmiah, ini buku pengalaman saya mengasuh ketiga anak-anak saya. Jadi sudah saya tuangkan di buku, diedit, karena saya bukan penulis, jadi pemaparan saya untuk dari anak pertama, yang kedua, ketiga itu seperti apa. Karena saya, yang kedua itu saya pertama sayap iman, yang kedua sayap ilmu. Jadi iman dan pendidikan itu menjadi prioritas yang utama dalam keluarga kami. Kami nggak punya rumah yang mewah-mewah, mobil yang mewah-mewah. Ketika anak saya dapat beasiswa di sekolah internasional, saya bilang sama abang nanti jangan sedih ya kalau mungkin mobilnya yang paling butuh di sekolah itu. Apa kata anak saya? Saya nggak ada masalah. Tapi dalam hal teknologi, dalam hal pendidikan, dalam kesehatan, kami nomor satu. Kami mengupayakan. Ya, jadi ketika ada seorang ibu-ibu saya pernah satu pengajian sama beliau, dia bilang, saya pengen anak saya kuliah di situ, cuma saya nggak punya uang. Saya langsung berpikir, kenapa nggak minta sama Allah aja ya? Kenapa kita nggak mengupayakan, memantaskan diri untuk supaya dimudahkan sama Allah gitu. Tapi pada akhirnya saya lihat anak-anaknya juga mendapat pendidikan yang terbaik. Ya.
Jadi intinya bagaimana kita sebagai orang tua memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang mereka di bumi manapun mereka inginkan Allah berikan fasilitas. Kalau itu baik bagi diri mereka, pasti Allah akan berikan jalan. Tapi yang terpenting tadi bersyukur, mengajarkan mereka tentang mengenal Allah, muraqabatullah. Muraqabatullah itu mengenal bahwa dia selalu ditatap, selalu diawasi oleh Allah, dan birrul walidain. Mereka harus berkata-kata yang terbaik, yang mulia kepada kita dengan mencontohkan kepada mereka. Jadi sebenarnya pengalaman saya mengasuh itu saya tuangkan dalam sebuah tulisan yang mudah-mudahan jadi peneman. Saya tuh teringat ketika saya hamil anak pertama, saya punya buku pegangan. Jadi minggu pertama janin seperti apa, minggu kedua sampai minggu 40 tuh ya. Dulu sih kita punya ya, karena kita kan belum punya pengalaman kan. Ya 40 tuh goyang-goyang ini kenapa nih gitu. Dalam tuh kayak apa, zaman dulu kan 30 tahun yang 30 tahun lalu kan nggak seperti sekarang ada 4D gitu ya. Sekarang dulu kan cuma hitam aja ibu ya, cuma USG aja gitu, cuma kelihatan jantungnya doang berdetak gitu. Itu saya pengen tahu tuh di dalam perut saya tuh ada apa, lagi ngapain, gimana perkembangannya, terus kita harus ngapain, gimana persiapannya sehingga lahir normal, air susunya baik, bisa memberikan ASI yang terbaik, nggak sakit, nggak apa, karena persiapannya itu ada. Jadi saya bikin buku ini untuk menemani para bunda mendidik anak supaya nggak terlalu stres, nggak usah terlalu risau dengan hasil, tapi risaulah dengan amal-amal dan upaya kita. Itu mudah-mudahan menjawab ya bunda. Sekarang sih sudah alhamdulillah salah satu yang bestseller terbanyak dicetak ulang. Saya nggak tahu harus dicetak ulang lagi karena kemarin di Tegal ada 2.000 guru, ya mereka perlu bukunya sudah habis, jadi pihak percetakan dia bisa mencetak kembali ke 2.000 SMK. Baik, mudah-mudahan nanti udah dapat. Kalau nggak bisa online juga bisa di Erlangga. Baik, namanya sepasang sayap menuju surga. Baik, ada yang terakhir? Ya ini silakan bunda. Silakan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mungkin ingin sedikit curhat atau nanya. Saya anak pertama saya usia 14 tahun dan kalau saya tidak salah 14 tahun itu mulai fase kita harus orang tua berperan sebagai sahabat gitu, bukan sebagai seperti di atas. Nah itu sejujurnya saya agak kesulitan ketika berubah dari fase sebelumnya menjadi sahabat, meskipun seharusnya kita mungkin lebih sering ngobrol dengan bahasa anak-anak gitu. Tapi terkadang ketika saya mungkin sedang capek atau banyak pikiran itu bahasa yang keluar tuh mungkin jadi beda gitu. Padahal sebenarnya itu bentuk kekhawatiran saya karena melihat pergaulan anak-anak sekarang kan sungguh mengkhawatirkan gitu. Itu bagaimana caranya biar kita tuh lebih bisa berkomunikasi dengan maksud kita tersampaikan, tapi juga anak-anak nyaman gitu. Baik, itu memang ya memang menjadi tabiat kita ya. Maka kita sebagai manusia itu hidupnya bukan hanya dalam mendidik anak ya, dalam semua kehidupan kita itu hidup di antara khauf sama roja. Jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu pede. Harus di tengah-tengah tuh. Kita takut akan pendidikan anak-anak kita. Apalagi saya ikut yayasan ASA itu Aliansi Selamatkan Anak Indonesia. Itu kalau lihat data-datanya tuh Masya Allah, tidurnya kita nggak merem. Pornografi, porno aksi, narkoba, kriminalitas anak-anak kita itu tinggi sekali. Tapi ada Allah, harus ada roja. Kalau kita takut, akhirnya jadi nggak bisa memberikan pendidikan yang berkualitas. Yang pertama harus di tengah-tengah tuh, ada khaufnya, ada rojanya, ada takut, ada harap. Kedua, jangan sangka buruk. Ya anak saya nih, nanti kamu gara-gara bergaul sama nanti pasti deh, gara-gara bergaul sama ini jadi ngomongnya gitu. Jangan sangka buruk. Jangan sangka buruk, tapi beri lingkungan yang terbaik, lingkungan yang baik. Ya,
Ya, kalau kita minta sama Allah, kita memohon tiap malam tuh Bu, sepertiga malam kita sebutin nama anak-anak kita, ya Rob kita redo, sebutin nama anak kita Bu. Waktu anak saya Kak di Amerika itu kan satu kamar berempat ya, karena kalau bersendiri itu mahal. Itu teman-temannya yang dari satu kampus punya teman roommate, teman kamar yang bawa perempuan ke kamarnya. Drugs. Sampai anak saya cerita, kasihan teman saya itu, stres dia. Teman sekamar itu kadang bawa perempuan ke kamar, kadang-kadang ngedrugs di kamar. Kan saya was-was ya Bu. Saya tanya, kakak gimana Kak? Teman-temannya sekamar baik-baik nggak semuanya? Masya Allah baik-baik. Paling main game aku. Aku kan nggak punya TV ya. Mama kan nggak punya TV. Jadi bisa bareng-bareng itu. Nggak ada drugs, nggak ada perempuan. Itu doa ibu. Itu doa ibu sama anak tuh gak ada hijabnya Bu. Sepertiga malam, setiap malam sebutin nama anak-anak kita Bu. Kalau ada yang mau gagalin, ya itu semua doa tuh saya baca bukan setelah salam, di dalam sholat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Semua tuh sebelum salam tuh Bu, satu anak tuh satu itu untuk anak satu anak. Kalau 8 rakaat, yang pertama untuk si abang, yang kedua buat si kakak, yang ketiga buat si adek, si bontot, yang keempat baru saya, kuatin saya, maafin saya. Kalau agak dosa dan maksiat yang banyak saya lakukan, tolong dihapus, tolong dimaafkan. Supaya apa? Supaya anak-anak saya itu engkau kabulkan, engkau jaga. Itu kita Bu. Bapak Ibu nih yang terus-terus minta tolong sama yang pemiliknya, dijaga anak-anak kita Bu. Malah anak-anak kita menjadi orang yang memberikan solusi. Ada anak saya itu sekolah social science, kecerdasan sosial tinggi sekali. Sekarang walaupun sudah bekerja di perusahaan Jepang dan udah dapat satu pekerjaan yang baik, tapi dia mau volunteer, dia mau ngajar, nggak dibayar. Dia balas tuh kebaikan yang dia terima dengan apa? Memberikan kebaikan kepada orang-orang yang dia nggak mampu. Dia belajar, dia ngajar TOEFL, dia ngajar bahasa Jepang, dia ngajar IELTS, dia mengajar bahasa Inggris. Saya yang gini, Kak, kamu jaga kesehatan ya Nak ya. Emang kamu senang ngajar, tapi jam 6 pagi udah ngajar Bu sebelum kantor. Jam 7:30 berangkat kantor, jam 6 pulang, jam 8 malam ngajar lagi Bu. Senewan gak kita? Kenapa? Aku senang ngajar Ma. Sebenarnya kepengen jadi guru. Nanti Mama doain biar kakak punya sekolah sehebat sekolah Hidayatul ini. Kalau kakak bisa, free semuanya Kak. Kakak tuh yang ini, yang bikin. Kalau kakak nggak mampu, nanti Allah akan pertemukan orang-orang yang mampu. Gitu. Takut juga nih, kapan istirahatnya anak saya? Kerja orang Jepang kayak apa Bu? Kerjanya bisa ngebayangin nih. Sebelum kantor sama pulang kantor ngajar. Nanti bulan depan mau ngajar Sabtu Minggu, Masya Allah. Terus waktu buat Mama kapan Kak? Mama juga pengen pergi sama kamu. Iya pergi sama Pak Mama nanti makan siang ya. Habis itu saya ngajar. Saya minta waktu untuk saya. Karena nanti bulan November ditempatkan di Jepang, Mama kantornya setahun. Jadi kakak, Mama nanti pulang nih, janjian kita bertigaan mau nonton. Ya harus punya waktu buat ibunya, minta kayak gitu. Jangan sangka buruk, doa yang kuat. Terus apa? Ingetin. Kak, tahu kan Kak? Adek, tahu kan Dek? Jangan nasihatin. Kamu tahu nggak dosa kalau kayak gitu, tahu nggak? Anak itu udah 14 tahun, udah tahu. Karena apa? 7 sampai 14 tahun ada anakmu. Dia tuh jadi sahabat kita dulu waktu lahir sampai 7 tahun main bersama mereka. Begitu kata sabda Nabi. 0-7 tahun main sama mereka. 7-14 adab. Tundukkan pandangan mata, enggak boleh pacaran, jangan pegang-pegang yang bukan mahram. Emang dia nggak pegang? Ya walau
dia nggak sama kita terus-terusan. Kita bilang, umurnya baru 25 tahun. Waktu masuk kantor, saya lihat ada seseorang yang mengganggu matanya. Saya bilang, Kak, kakak udah yakin sama dia? Udah. Ya udah, mau minta sama orang tuanya. Jangan dong, Ma. Kan belum settle, kamu juga masih muda. Mama dulu menikah 21 tahun. Papa 23 tahun. Ya itu kan zaman dulu, zamannya beda. Zamannya beda, aturannya tetap sampai akhir zaman. Nanti gimana aku begini begitu? Enggak ada gimana-gimana. Kalau kamu udah nggak ada keraguan, kamu udah yakin, aku akan datang minta sama orang tuanya. Pertama-tama nggak mau, tapi menjelang suami saya wafat, dia bilang, oke deh Ma, aku mau menikah. 6 bulan depan insya Allah dia menikah. Doain ya Bunda ya, biar sakinah mawaddah warahmah, dan nggak mau nyusahin. Tadinya mau di KUA aja loh Mah, habis awal kita makan siang. Jangan gitu Kak, ini bukan di Jepang. Nanti uak-uakmu, bude-budemu, ya atau nenek pada nangis. Nah, ini kan hari kebaikan kita berdua. Ya, nggak usah repot, Mama nggak usah repot-repot. Mama duduk manis aja. Nggak ada tuh malam apa? Bidadari, malam-malaman. Dulu saya malam berinai. Terus sekarang Aceh ya. Malam ini, malam itu, akad beda. Udah ada yang Padang, ada yang Aceh kan gitu. Nggak usah Mah. Kita di KUA aja. Jangan dong kamu. Ya udah di rumah. Ini untuk Mama. Mama mau undang uang siapa undang aja. Tapi di rumah. Ya udah. Nanti aku sama teman-teman kantor makan malam aja. Udah. Nggak ada panitia, WO aja cari sendiri, lamaran bunganya aja cari sendiri. Itu bunga harusnya kan kita ya. Aduh enak banget sama zaman sekarang Bun. Makanya sekarang Bun sayang-sayang malah kita Bun. Didik dia mandiri, ya. Mau apa-ngapain dia urus sendiri. Bahkan baju seragam saya dibeliin sama calon mantu. Ya ini Bun, nanti Ma pakai ini aja kalau acara makan malamnya. Iya. Nggak pusing tuh. Saya ingat kakak saya tuh sampai nggak jadi Bu, udah lamaran, nggak jadi menikah, gara-gara yang satu mau pakai Sunda tuh pakai Jawa. Ini bukan hoax, ini beneran Bu, nggak jadi, putus mereka. Itu pemicu, ya memang nggak jodoh, tapi kan lucu pemicunya cuma gara-gara baju pernikahan ya. Nanti pakai baju apa Mak? Udah pakai jas aja yang simple. Oh gitu, kamu mau beliin baju koko udah nggak usah repot. Dan Mama duduk manis aja. Ya Mama kan udah selama ini kan Mama repot ngurusin. Tahu tuh anak tahu diri tuh semua. Mama kan selama ini kan repot kan ngurusin kita kan. Waktu pandemi itu Bu, kan nggak bisa kemana-mana kan Bu, nggak bisa menjemput rezeki kan Bu. Anak bilang apa? Sekarang gantian. Ya, kan selama ini kan Mama kasih uang sama kita kan. Sekarang kita yang kasih uang sama Mama. Jangan tenang aja. Kita kan mikir, janganlah Kak, kan kamu banyak keperluan, kamu kan gini, enggak. Aku nggak tenang kalau misalnya Mama tuh tanggung sendiri. Jangan sangka buruk sama anak-anak kita. Tapi juga jangan ngarap. Kalau berharap sama makhluk, nanti yang menciptakan marah. Harap sama Allah. Satu, sayang sama Allah ya nak ya, itu kuncinya. Sayang sama Allah. Jangan suka sangka buruk, jangan suka nuduh rokok ya. Udah rokok nih. Padahal duduk tangannya yang ngerokok. Badannya bawa rokok. Maka ditanya, tadi habis ketemu siapa? Ketemu si Fulan. Oh si Fulan enggak. Kita mesti begitu, nggak boleh langsung seuzon sama anak kita. Itu yang terjadi. Ibu minta sama Allah, bangun sepertiga malam, jangan lewatkan sepertiga malam. Kita nggak sanggup Bu, ujian kita berat. Maka ya Rob, kalau Engkau kasih ujian kepada kami, tolong kasih bocoran jawabannya. Jawabannya udah ada. Jawabannya udah ada. Ya Bun, anak saya lagi begini, dia bukan bandel, dia lagi menguji kita untuk melihat amal kita yang terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kok nggak nyambung ayatnya? Ini kan tiap hari
Saya pernah suatu saat karena memang udah penuh banget. Terus saya datang ke guru saya telepon, saya bilang, Ustaz, kok saya sedih ya? Saya nggak curhat, tapi cuma, Ustaz, kok saya sedih ya? Jawabannya apa? Jawabannya itu, Bunda, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian kehidupan untuk menguji. Jadi kalau kita sadar kita diuji, kita peserta ujian, maka kita belajar supaya bisa jawab jawaban yang Allah kasih. Sebagai penutup, waktu SMA dulu yang paling sebel pelajaran apa? Yang paling gila? Matematika. Hah? Fisika. Kimia. Saya juga IPA dulu, kimia itu nggak hafal-hafal tuh, ya. Terus guru kita bilang, anak-anak besok ujian. Malamnya kita ngapain? Belajar sampai jam 3 nggak tidur tuh belajar. Yang nggak pernah sholat malam, ngaku, ya. Sama yang ngomong juga sholat malam, ya Rob. Pagi-pagi lihat soal ujian. Soalnya sama seperti yang tadi malam kita latih. Kira-kira kita panas dingin atau senyum? Sama, hidup kita juga begitu. Kalau kita sering belajar, datang ke kajian ilmu dan mengaji itu kan wajib hukumnya. Talabul ilmi faradatun ala kulli muslim. Wajib hukumnya. Nah, orang yang stres, yang aku sedih ya, itu nggak punya ilmunya atau lupa. Makanya tanya lagi sama guru. Duh, kok saya sedih banget ya, kok berat banget ya. Ingat ayat itu. Oh iya, kan Allah pengen lihat yang paling baik jawaban kita apa. Dan jawabannya ada dalam Quran. Jawabannya ada pada kisah-kisah. Kisah tuh dalam Al-Quran itu Allah abadikan supaya kita ikuti, bukan diragun deket kan Nabi, cantuman biasa. Tapi kalau Allah sudah abadikan di dalam Al-Quran, soal azab tuh buat kita para ibu tuh, mulai dari ayat ke 23, 24 itu ayat-ayat yang untuk para istri-istri Nabi, tapi Allah abadikan di dalam Al-Quran itu juga menjadi hal yang penting, wajib bagi kita untuk mengikuti. Makomnya pasti beda, tapi semangatnya harus sama. Gitu ya Bun ya. Jadi rasa was-was kita, takut kita ganti dengan doa. Kalau kita bikin anak kita, ya Allah, saya kalau nggak ada Allah Bu, bagaimana hidup tidur saya tiap malam? Satu di paling utara di Swedia, dulu paling timur di Jepang. Terus gimana? Kapan ngajinya? Terus gimana tuh zuhurnya? Jumatannya gimana? Lebaran tuh saya telepon, Kak, ya Allah Kak, kasihan banget ya, gak ada ketupat ya Kak ya? Iya lama, aku ada kelas hari ini. Oh kamu kelas? Jadi kamu gak sholat id dong? Aku sholat id, makanya aku terlambat nih. Itu yang pengen kita tahu. Jadi Kak, ada kelas hari ini, nggak libur ya Kak? Iya mah. Jadi gak sempat sholat id dong? Sempat, maka terlambat aku masuk kelas. Itu ketakutan kita ganti dengan doa. Ya pasti kita was-was. Siapa yang gak was-was? Belahan jiwa kita. Ya, tapi kita harus tahu bagaimana dia itu kenal sama penciptanya. Dan penciptanya itu lebih cinta sama dia daripada kita. Allah itu lebih cinta sama anak-anak kita daripada kita. Kita cuma dikasih amanah, cuma orang tua itu kan pemilik. Mudah-mudahan kita semangat terus mencari ilmu, mengupdate keterampilan kita, terampil sabar, terampil syukur, dan banyak istighfar. Kalau kita banyak istighfar, salah dan hilaf kita itu diganti jadi pahala. Allah tolong anak-anak kita, Allah tolong kita jadi orang tua. Ya, kalau kita aja kepengen banget, kita upaya kita tuh jadi anak-anak yang selamat tidak api neraka, maka nanti Allah akan lebih senang lagi menempatkan mereka, ngumpulin kita nanti di surga, di Jannatul Adn. Yadkhulunaha wa min salaha min abaihim wa min aswazihim wa min zurriyatihim. Nanti Allah kumpulin kita tuh Bu di Jannah Adn namanya, sama orang tua kita yang udah mendahului kita,
pasangan kita yang udah mendahului kita, nanti anak-anak kita, mungkin kita duluan atau mungkin mereka duluan, nanti dikumpulin lagi. Fokus kepada apa yang Allah janjikan, karena Allah tidak pernah melanggar janjinya. Ya Bunda Saleha ya, mudah-mudahan Allah tolong kita, mudah-mudahan kita beristiqomah dalam kebaikan, menjadi orang tua yang saleha, yang hebat, orang tua yang asik, dan Allah jaga anak-anak kita dari malapetaka dan bahaya. Mungkin itu saja yang Terima kasih Bu. yang bisa disampaikan, dan saya mohon maaf karena yang paling banyak pasti banyak salahnya ya. Dan kalau ada yang kebenaran itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Afi